Emas adalah emas, US dollar adalah kertas. Ya sebenarnya technically US dollar dulunya juga merupakan emas, karena dulu cetak dolar harus menggunakan jaminan emas. Tapi sekarang udah 50 tahun kita meninggalkan sistem cetak uang modal emas. Udah sejak tahun 71 di mana Richard Nixon melepaskan gold standard dan akhirnya sekarang kita masuk ke era fiat money. Fiat money ini merupakan uang yang dijamin dengan kepercayaan doang. Jadi kita percaya bahwa uang itu berharga hanya karena kita percaya. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Kalau lu tanya sama orang-orang yang sedang kuliah ekonomi, bro, kenapa sekarang kita masuk ke era fiat money? Kenapa kita nggak stay di gold standard? Bukankah logik kalau kita cetak uang pakai emas? Kenapa sekarang malah cetak uang modal dengkul? Ya akan ada oknum yang menjawab, ya emang begitu sekarang kondisinya, begitu peraturannya. Karena emang kita itu di pendidikan formal, di kampus, di sekolah, kita nggak diajarkan buat bagaimana cara berpikir. Kita cuma diajarkan untuk berpikir apa, dan apa-apa aja yang boleh buat dipikirin. Itu masalahnya. Majority orang bahkan nggak pernah tahu bahwa uang yang kita punya, uang yang kita kejar, uang yang menjadi motivasi hidup kita itu dicetaknya pakai dengkul dan cuma di backing sama kepercayaan doang. Ya sebenarnya kalau mau lebih jujur, yang nge-backing US dollar itu bukan cuma sekedar kepercayaan doang, tapi lebih tepatnya ancaman. Lebih tepatnya pemerintah Amerika yang nodongin semua negara-negara maksa untuk dipertahankannya US dollar sebagai mata uang dunia. Itu doang jaminannya. Ancaman. Trivia singkat soal kata ancaman tadi. Tahukah Anda, jika kita sekarang kembali ke gold standard, maka Amerika akan dipaksa untuk mengurangi defisit perdagangannya. Dan jika defisit perdagangan Amerika harus dikurangi, maka budget militer mereka juga harus dikurangi. Karena budget militer mereka itu sangat besar, memakan anggaran sampai 10%. Dan jika anggaran militer mereka dikurangi, maka perang-perang di dunia akan berkurang. Why? Kok bisa begitu? Coba cari tahu sendiri. Artinya kalau kita kembali ke gold standard, dunia akan lebih damai. Ini merupakan data defisit perdagangan Amerika. Ini kita bisa lihat di sebelum era fiat money. Neraca dagang mereka masih positif. Dan pas banget begitu masuk ke era fiat money di tahun 70, itu langsung bener-bener defisit. Sempat sedikit surplus di tahun 74, tapi dari sana sampai sekarang selalu defisit dan setiap tahun defisitnya makin besar. Kenapa bisa begitu? Karena ya Amerika pemerintahnya udah nggak usah pusing-pusing lagi buat mikirin pemasukan pengeluaran. Ya ngapain dipikirin? Kalau kurang tinggal cetak uang aja. Karena di era fiat money cetak uang modal dengkul adalah perbuatan legal. Sah-sah aja. So ngapain mikirin pemasukan? Kalau mereka butuh duit tinggal cetak uang aja. Kalau mereka butuh duit tinggal jual obligasi aja. Ngutang pakai US dollar. Ngutang pakai mata uang sendiri. Jika ada sebuah negara yang berhutang menggunakan mata uangnya sendiri, apalagi di Amerika, dia tidak mungkin default. Karena setiap mereka sampai ke tempo pembayaran, dia kalau nggak ada uang, buat bayarnya tinggal cetak uang aja. Beda kalau sama kita Indonesia, atau negara Arab, atau negara Inggris, atau negara Eropa lainnya, yang ngutang pakai US dollar. Kita nggak bisa cetak uang buat bayar utang USD kita bisa bangkrut. Intinya, gold standard itu bikin the Fed susah untuk cetak uang modal dengkul secara terang-terangan. And that's why mereka tinggalin itu. Dan sebenarnya keinginan buat lepasin gold standard ini bukan cerita baru di tahun 70-an. Ini merupakan cerita lama yang kita bisa cium sejak tahun 30-an. Di zaman Great Depression. Gue udah pernah bahas sedikit tentang Great Depression di video sebelumnya. Di tahun 30-an itu Presiden Roosevelt, dia itu melarang orang Amerika buat tukerin dolar mereka ke emas dengan alasan negara sedang krisis. Kenyataannya sebenarnya Amerika sedang kehabisan stok emas. Itu kenapa nggak boleh ada yang nukerin dolar dia ke emas. Karena zaman dulu itu kalau kita pegang dolar itu boleh ditukerin kapan aja ke emas. Tapi ya kalau stok emasnya udah mau habis, gimana mau ditukerin kan? Makanya dilarang buat tukerin. Dan bahkan karena mereka kehabisan stok emas, orang-orang Amerika itu dipaksa buat jual emasnya mereka ke pemerintah dengan alasan membantu negara, dengan alasan nasionalisme. Kalau ada orang Amerika di zaman itu yang nggak mau jual emas mereka ke pemerintah, itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Jadi ya mau nggak mau mesti jual, karena pemerintah Amerika butuh stok emas buat cetak uang terus. Kemudian juga di tahun 60-an, di zaman perang dingin, Amerika itu butuh banyak uang karena ada proyek-proyek bodoh seperti misi palsu pergi ke bulan, ada juga perang-perang kayak perang Vietnam, perang-perang Korea, dan perang-perang proksi lainnya. Di zaman itu orang-orang pada bingung kenapa inflasi besar, dan ada rumor yang mengatakan bahwa selama era perang dingin itu pemerintah Amerika
cetak banyak uang yang ngebuat inflasi. Dan rumor ini ngebuat banyak orang jadi was-was, jadi berusaha sesegera mungkin nukerin dolar yang mereka punya ke emas karena takut inflasi. Dan bukan cuman orang-orang doang, sampai negara-negara yang punya stok dolar, which is seluruh dunia, juga pada berbondong-bondong pengen nukerin dolar yang mereka punya menjadi emas. Dan ini ngebuat pemerintah Amerika jadi was-was, karena kalau semua orang di waktu yang bersamaan nukerin dolar mereka ke emas, ya Amerika nggak akan punya stok emasnya, nggak akan cukup. Karena memang rumor itu benar, karena memang selama periode perang dingin itu, bahkan dari dulunya, memang The Fed cetak uang modal dengkul, tapi diam-diam. Lo bayangin tuh betapa nggak adilnya hal tersebut. Negara-negara lain dapetin dolar dengan cara berdagang, dagang antar negara, karena dolar itu kan merupakan mata uang dunia kan. Jadi kalau Jepang dagang sama Korea, mereka pakai dolar. Dolar yang mereka punya mereka simpan sebagai tabungan. Tapi setiap tahunnya karena inflasi, akhirnya dolar yang mereka punya makin berkurang nilainya. Kan nggak adil. Sementara pemerintah Amerika, di mana orang lain buat dapetin dolar harus kerja keras, pemerintah Amerika tinggal cetak uang modal dengkul buat dapetin dolar. Sungguh nggak adil. Dan setiap mereka melakukan cetak uang modal dengkul itu, mereka itu mengekspor inflasi. Lo bayangin, inflasi aja bisa diekspor. Kalau yang cetak uang modal dengkul itu negara Zimbabwe, kita nggak peduli. Yang bangkrut yang mereka. Kalau Amerika, mereka bisa ekspor inflasi ke seluruh dunia. Itu kenapa kita harus peduli. Dan udah tahu itu merugikan banyak orang. Tapi bukannya bertobat, Amerika malah melegalkan hal tersebut resmi. Di tanggal 15 Agustus tahun 71, Richard Nixon melegalkan praktek cetak uang modal dengkul dengan meresmikan berakhirnya era gold standard. The time has come for a new economic policy for the United States. Inflation robs every American, every one of you. Artinya apa? Artinya The Fed bisa cetak uang kapanpun mereka mau tanpa underlying apapun. Fiat money based on trust. Dan setelah itu ya akhirnya The Fed udah nggak perlu lagi diem-diem. Ya kenapa harus diem-diem? Sekarang saatnya cetak uang terang-terangan. Makanya di tahun 80 itu inflasi Amerika gila-gilaan, nyentuh angka 13%, sampai akhirnya suku bunga The Fed naik ke angka 20%, all time high. Sekarang suku bunga The Fed cuman di angka 2, dan itu pun udah ngebuat banyak saham jadi hancur, kripto jadi hancur. Lo bayangin dulu itu suku bunganya 20%. Gue punya sebuah data, ini merupakan data broad money. Artinya broad money ini merupakan uang yang beredar di sebuah negara. Di sini gue ambil negara Indonesia, India, UK, Amerika dan juga China. Dan uang yang beredar ini merupakan uangnya sendiri. Jadi kalau Indonesia ya sebenarnya uang rupiah, India uang rupiah, Inggris uang pound sterling. Tapi ini semua dikonversi ke US dollar supaya gampang bandinginnya. Tentu Indonesia merupakan yang paling rendah, disusul oleh India, terus UK. Fakta menariknya, uang di Amerika yang beredar itu makin banyak sejak tahun 70-an. Jadi based on fakta, kita bisa lihat bahwa memang sejak era fiat money, mereka udah nggak malu-malu lagi. Mereka cetak uang gila-gilaan. Dan masalahnya, kenapa kita harus peduli? Semakin mereka cetak uang modal dengkul gila-gilaan, semakin mereka ekspor inflasi ke seluruh dunia, termasuk ke kita. Dan fakta menarik selanjutnya adalah di tahun 2012 Cina resmi mengalahkan broad money Amerika. Kenapa? Karena Cina ini menganut sistem ekonomi MMT. Ini merupakan sistem ekonomi yang sering digambar-gambarin sama Mardigu. Jadi yang gak heran memang jumlah uang yang beredar di Cina itu jauh lebih banyak dibanding di Amerika. Dan Cina sendiri pun merupakan negara yang memang punya kebijakan buat melemahkan mata uang mereka, yuan. Karena mereka ini sangat bergantung sama ekspor. Jadi mereka punya kepentingan untuk menjaga yuan supaya tetap rendah. Karena kalau yuan jadi mahal, maka ekspor akan jadi susah. Orang gak akan tertarik kayak sekarang buat impor dari Cina. Dan apakah MMT ini works? Ya so far works. Tapi kita gak tahu 10 tahun ke depan apakah masih berhasil apa enggak. Tapi ya oke lah, itu Cina, kita nggak perlu pikirin Cina karena mata uang yuan ini belum seberpengaruh US dollar. Jadi Cina mau cetak uang pun kita bisa tutup mata. Tapi kalau Amerika, kita kena imbasnya. Kalau kita mau tarik ke belakang secara singkat, siapa orang pertama yang punya ide gila cetak uang modal dengkul? Kita bisa tarik ke abad sebelumnya, di abad ke-19. Di mana ada seorang banker bernama Jacob Schiff. Jacob Schiff ini merupakan seorang banker dari Jerman yang migrasi ke Amerika. Dan dia secara fakta memang merupakan agen dari Paduka Rothschild. Ia migrasi ke Amerika untuk memupuk ide pembentukan The Fed. Sampai tahun 1910 ada pertemuan di Jekyll Island. Ini pertemuan rahasia antara taipan-taipan Amerika yang mendiskusikan lahirnya ide The Fed. Jacob Schiff inilah yang membuat bagaimana ceritanya seorang Rothschild bisa kenal sama taipan-taipan Amerika seperti JP Morgan, Rockefeller dan teman-temannya. Jadi kalau masih ada yang heran, kok bisa Rothschild nggak ada telepon tapi bisa kenal sama JP Morgan? Karena Jacob Schiff, dialah sang penjembatan sampai akhirnya bagaimana Rothschild bisa punya pengaruh di Amerika. Bukan jadi teman
teman doang, tapi jadi bos dari JP Morgan, Rockefeller, dan teman-teman lainnya. Anehnya kenapa seorang banker yang punya ide buat melepaskan gold standard, kenapa bukan seorang ahli ekonomi? Karena banker merupakan yang dirugikan dengan kebijakan gold standard. Kenapa? Karena di era gold standard, banker hanya bisa minjemin duit sesuai stok yang mereka punya. Kalau stok uangnya habis, ya dia nggak bisa minjemin uang lagi, ya dia nggak bisa ngeriba lagi. Mereka kehilangan opportunity cost untuk ngeriba, yang artinya kehilangan kesempatan buat dapetin bunga. Dengan sistem fiat money, mereka tidak akan pernah kehilangan kesempatan buat ngeriba, karena begitu stok uangnya habis, cetak lagi aja. Semakin banyak cetak uang, semakin banyak bunganya. Yang namanya banker di pikiran dia tentu profit, dan profit. Dan semua ide itu dibalut dengan cantik atas nama pertumbuhan ekonomi. Bangkit akan berkata, tapi kan makin kesini GDP dunia makin naik terus. Kita jadi makin makmur dong, karena dengan era fiat money, uang jadi banyak supply-nya, bisa menjamah seluruh lapisan ekonomi. Ya sebenarnya bullshit lah kalau kita ngomongin GDP tumbuh banyak, secara makro bagus, tapi di mikro orang banyak yang susah. Untuk cek fakta soal makmur apa enggak, kita bisa cek yang namanya Gini Coefficient. Gini Index ini simpelnya merupakan indikator angka dari 0 ke 1 yang bertujuan buat mengukur seberapa meratanya ekonomi di sebuah negara. Semakin merata perekonomiannya, berarti semakin kecil angka Gini Indexnya. Sebaliknya, semakin timpang jurang antara si kaya dan si miskin, maka semakin tinggi angka Gini Indexnya. Angka Gini Index di bawah 0,2 itu menggambarkan benar-benar merata, benar-benar sejahtera. Kalau angka 0,2 sampai 0,3, ya cukup merata lah. Angka 0,3 sampai 0,4 itu udah mulai sedikit khawatir. Dan di atas itu benar-benar udah ada big income gap, udah benar-benar tidak merata. Kalau angka warningnya itu di angka 0,4 ke atas, itu udah angka-angka bahaya tuh. Kita akan lihat Gini Index dari Amerika dan juga Indonesia. Kalau kita lihat data ini, faktanya adalah Gini Index Amerika itu perlahan naik sejak era fiat money. Artinya apa? Artinya memang fiat money itu membawa dampak kesenjangan sosial. Buktinya Gini Index Amerika naik terus sejak era fiat money tahun 70-an. Gimana kalau Indonesia? Indonesia bisa dibilang lebih kayak yoyo, naik turun. Yang pastinya Indonesia masih di bawah Amerika. Amerika itu nggak sekeren kita lihat di film Hollywood. Banyak orang miskin di Amerika. Nggak semakmur itu, nggak semenarik itu buat tinggal di Amerika. Jadi sebenarnya percuma. Di makro, GDP naik terus, tapi Gini Index juga naik terus, sama aja bohong. Bener ekonomi tumbuh, tapi nggak merata. Artinya si miskin makin miskin, si kaya makin kaya. Ya itulah yang terjadi di dunia ini faktanya. Kalau kita ngomongin GDP ini rumusnya CIGX. Ini merupakan pelajaran ekonomi SMA. Yang aneh dari GDP adalah bagian I-nya, investment. GDP ini merupakan sebuah indikator yang menunjukkan produksi barang di suatu negara, di suatu ekonomi. Let's say kita ambil contoh ada kecap ABC. Produksi barang di Indonesia tahun 2020 misalnya 1 miliar rupiah. Dan barang yang diproduksi oleh mereka ini akan dihitung menambah GDP 1 miliar rupiah juga. Baik laku maupun gak laku, semua akan dihitung full naikin GDP. Barang yang laku akan masuk ke C, barang yang gak laku akan masuk ke I. Dengan harapan, ya ini kan investasi. Kalau nggak laku sekarang kan mungkin aja laku tahun depan. Padahal logika itu nggak bener. Kenapa barang yang belum laku pun dihitung naikin GDP? Ya rumus ini bilang kenapa masuk ke investment, karena ada harapan bahwa barang ini pasti kan bakal laku tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi barang yang nggak laku ini tetap masuk ke GDP tahun 2020. Padahal barang itu nggak mungkin semuanya laku. Pasti ada yang expire, ada yang dibuang. Anehnya kenapa dimasukin ke GDP juga? Ya sebenarnya secara logika itu masuk akal aja, karena namanya kan GDP, Gross Domestic Product. Artinya produk yang dibuat di suatu negara. Ya sebenarnya masuk akal sih, bahwa barang yang nggak laku pun tetap dihitung masuk ke GDP. Tapi dengan statement tadi, GDP ini sebenarnya nggak cocok-cocok banget buat dijadikan indikator yang melambangkan sebuah kesejahteraan. Karena ya mereka cuma nunjukin ada sebuah barang yang di-create di suatu ekonomi, bukan menggambarkan betapa sejahteranya orang atau enggak. Ini merupakan data GDP Amerika tiap tahunnya, dan kita bisa lihat di tahun 71 Amerika itu GDP-nya naik drastis. Setiap tahunnya sejak tahun 70 naik lebih dari 100 miliar dolar. Padahal di tahun 70-an itu Amerika sedang stagflasi ekonomi. Ekonomi Amerika di tahun 70-an itu stagnan. Tapi anehnya, ekonomi stagnan, GDP naik terus, dan naiknya drastis. Lebih dari tahun 60-an, di mana tahun 60-an itu dianggap sebagai zaman prosperusnya Amerika. Logikanya di mana gitu kan? Di tahun 60-an, di zaman mereka makmur, GDP-nya itu nggak naik sekencang di zaman mereka lagi stagnan. Nggak logis. GDP itu harusnya naik drastis di era makmur, karena GDP itu butuh banyak consumer spending. Orang lagi krisis, siapa yang mau spending? Ya paling government doang yang spending. Tahun 2009, GDP Amerika turun hampir 300 miliar dolar gara-gara krisis KPR.
fair. Tapi tiba-tiba tahun 2010 langsung bounce back, naiknya drastis, naiknya 500 miliar dolar di tahun 2021, setahun setelah Covid. Bahkan tahun 21 itu Covidnya belum tuntas, masih banyak pabrik yang nggak bisa buka. Tapi setahun setelah Covid, GDP mereka naiknya 2 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Di mana logikanya? Siapa yang belanja? Jawabannya government spending. Dari mana duitnya government? Dari cetak uang modal dengkul. So nggak heran kenapa GDP naik terus ya, nggak heran karena gampang. Naikin GDP, tinggal naikin G-nya, government spending. Orang duitnya gratis. Jadi GDP itu bukan perlambang, bukan pertanda bahwa dunia makmur. Naiknya GDP tidak berarti sebegitunya. Dan soal GDP, kalau mau fair, tunjukkan kenaikan GDP yang udah di-adjust oleh inflasi. Jangan tunjukin GDP yang barengan sama inflasi. Ya tentu jadi data bodong, jadi nggak jelas. Yang namanya inflasi, barang naik terus, ya artinya C-nya bakal naik terus, I-nya bakal naik terus, G-nya bakal naik terus, X-nya bakal naik terus. Ya kan harga barang makin mahal. Jadi GDP-nya itu jadi nggak nyata gitu. Nggak cuma GDP doang yang dijadikan data bodong oleh orang-orang pro fiat money. Ada juga CPI. Ini merupakan Consumer Price Index, indikator yang mengukur inflasi di level mikro. Kalau tadi kita ngomongin GDP itu merupakan indikator level makro, ini CPI, ini mengukur di level mikro. CPI ini mengukur rata-rata perubahan harga yang harus dibayarkan oleh orang-orang buat membeli barang dan jasa. Ini juga dijadikan bukti bahwa orang-orang sekarang lebih makmur dibandingkan zaman dulu. Tapi CPI ini nggak bisa dijadikan data yang valid. Kenapa? Karena rumus CPI ini dirubah di tahun 83. Jadi ya nggak relevan kita mau bandingin CPI tahun 90 sama tahun 70, ya nggak relevan karena rumusnya beda. Udah nggak seharusnya dibandingkan. Kenapa rumusnya diganti? Kenapa rumusnya dirubah? Jelas karena ada kepentingan buat menggambarkan sebuah indikator palsu yang menggambarkan bahwa dunia baik-baik saja, bahwa fiat money memang membawa kesejahteraan. Itu yang ingin digambarkan oleh CPI yang baru. Kalau nggak ada yang salah sama CPI sebelumnya, kenapa rumusnya harus dirubah?